Halo YouTube, di video kali ini saya akan sharing bagaimana mengkoneksikan multi kamera untuk digunakan pada Zoom meeting. Di video sebelumnya saya pernah melakukan tutorial bagaimana cara mengkoneksikan multicam ke Zoom meeting menggunakan switcher. Nah, untuk di video kali ini kita tidak akan menggunakan switcher. Nah, lalu bagaimana cara kita mengkoneksikan beberapa kamera ke aplikasi Zoom? Nah, jawabannya adalah menggunakan beberapa buah capture card ataupun menggunakan capture card yang memiliki beberapa input. Jadi fungsi capture card ini menggantikan posisi fungsi switcher. Nah, capture card itu sendiri terdiri dari dua jenis, ada yang berupa internal dan ada juga yang berupa eksternal. Nah, mari langsung saja kita lihat bagaimana sih bentuk capture card yang internal dan eksternal tersebut. Langsung kita lihat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di body PC ini ada beberapa alat yang dicolokkan kabel HDMI dan juga kabel SDI. Yang ini kabel HDMI, yang ini kabel SDI. Nah, alat inilah yang dinamakan capture card internal. Yang ini memiliki input SDI dan yang ini menggunakan input HDMI. Masing-masing dari capture card ini memiliki 4 input. Jadi capture card yang ini memiliki 4 input dan yang ini juga memiliki 4 input. Selain dari capture card yang memiliki banyak input ini juga terdapat capture card yang memiliki satu input. Nah, teman-teman bisa lihat yang ini. Ini teman-teman bisa lihat ada dua colokan ya, tapi ini in dan satu lagi loop outnya. Lalu ini input audio. Jadi selain kita bisa menginputkan audio melalui HDMI, kita juga bisa menginputkan audio melalui kabel audio 3,5 mili ini. Nah, capture card ini ditanamkan di motherboard menggunakan slot PCI Express. Nah, jadi ini tadi yang menggunakan input SDI, ini yang HDMI 1 input, dan yang paling bawah ini yang HDMI 4 input. Lalu selanjutnya mari kita lihat capture card yang eksternal. Di sini saya menggunakan capture card dari merek Escape. Merek Escape. Nah, ini dia kotaknya. Tipenya, kalau kita lihat di bodinya, tipenya HD60 ya. Nah, ini HD60. Sebenarnya banyak sih merek-merek lain yang mengeluarkan capture card eksternal seperti ini. Namun yang merek dan tipe ini saya sudah pernah coba sampai dengan 4 unit secara bersamaan saya gunakan, itu lancar-lancar aja, nggak ada masalah. Makanya sampai sekarang saya masih menggunakan ini. Nah, jadi itu dua jenis capture card, ada yang berupa internal dan yang berupa eksternal. Yang berupa internal tentu saja teman-teman hanya bisa menggunakannya di PC seperti ini, nggak bisa di laptop. Kalau teman-teman pengen menggunakan laptop, maka teman-teman harus menggunakan yang eksternal. Namun untuk penggunaan pada laptop ada batasannya. Kalau menurut spesifikasinya untuk di laptop hanya bisa maksimal 2 melalui USB port karena batasan dari kemampuan USB tersebut. Saya belum pernah coba sih. Namun saya sudah pernah coba pada PC ini, itu sampai 4 unit melalui USB port menggunakan capture card eksternal tersebut, itu masih lancar. Tapi di laptop saya belum pernah mencobanya, nanti kapan-kapan kita akan coba. Nah, untuk percobaan kali ini saya akan menggunakan dua kamera di sini. Yang satu menggunakan kabel SDI lalu masuk ke capture card yang ada input SDI, lalu kamera yang kedua itu menggunakan kabel HDMI dicolokkan ke capture card yang ada HDMI input. Untuk percobaan yang pertama ini kita akan coba menggunakan capture card yang internal ya. Nanti percobaan yang kedua kita akan coba menggunakan capture card yang eksternal. Untuk berapa banyak kamera yang bisa kita hubungkan ke capture card ini itu tergantung dari spesifikasi komputer teman-teman ya. Kalau di sini kan teman-teman bisa lihat kalau di SDI input itu ada 4, lalu di input HDMI ada 5, 9, lalu di eksternal ada 3, 12. Total ada 12 input. Lalu berapa banyak yang bisa kita gunakan itu tergantung dari spesifikasi PC teman-teman. Kalau di sini saya menggunakan spesifikasi komputernya itu prosesornya menggunakan Intel i9 10850K dengan RAM 16 GB, lalu dengan VGA card GeForce RTX 3070. Terakhir saya coba dengan spek seperti ini dengan 8 kamera itu masih aman. Saya belum pernah sampai coba 12, tapi terakhir
mencoba sampai 8 kamera itu masih aman menggunakan spek seperti ini. Nah, setelah kita menghubungkan kamera kita ke PC ataupun ke laptop, langkah selanjutnya adalah bagaimana menghubungkan kamera tersebut dengan aplikasi Zoom. Nah, seperti yang kita ketahui kan kalau di Zoom itu cuma bisa satu kamera yang masuk. Kalau kita menggunakan switcher, semua kamera itu masuk ke switcher dulu, lalu dari switcher ada satu output yang kita masukkan ke capture card. Lalu dari capture card tersebut baru kita hubungkan ke Zoom. Nah, lalu kalau dengan kondisi seperti ini dengan sampai 8 kamera ataupun 10 kamera masuk semua ke PC, lalu bagaimana kita memilih gambar dari beberapa kamera tersebut untuk dimasukkan ke dalam Zoom? Nah, jawabannya adalah kita menggunakan satu lagi aplikasi yang akan memproses gambar dari ke semua kamera tersebut. Nah, apa aplikasi itu? Kalau di sini saya menggunakan aplikasi yang namanya vMix. Namun, vMix merupakan aplikasi yang berbayar. Kalau teman-teman pengen yang free itu ada namanya aplikasi OBS. Namun saya tidak terlalu familiar dengan OBS, jadi di sini saya akan memberi contoh menggunakan aplikasi vMix. Langsung saja kita lihat seperti apa aplikasinya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat aplikasi vMix. Jadi di aplikasi inilah kita akan memasukkan ke semua gambar kamera ke dalam komputer. Yang pertama adalah kita coba masukkan dulu. Capture card itu akan dibaca sebagai kamera di aplikasi ini. Jadi kita pilih kamera. Lalu kita pilih, nah teman-teman bisa lihat di sini ya, yang Decklink 1 sampai 4 ini merupakan capture card yang menggunakan input SDI tadi, itu mereknya Blackmagic. Lalu di sini ada HD video 1 sampai 4, itu merupakan capture card yang dengan input HDMI tadi, 1 sampai 4, itu mereknya Vmox. Lalu di sini teman-teman bisa lihat ada SCAP U3, ada 3 unit, ada 3 pilihan. Nah, ini menunjukkan ada 3 buah capture card escape yang terhubung pada PC. Teman-teman bisa lihat tadi ya, 3 capture card tadi. Lalu di sini ada AverMedia Live Gamer HD2, ini merupakan capture card HDMI yang satu input tadi, capture card internal. Nah, jadi disinilah semua capture card itu dibaca. Kamera 1 tadi terhubung ke SDI nomor 1, jadi kita pilih ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat gambar kameranya ya. Lalu yang kedua, yang HD video 1 yang merupakan input HDMI tadi. Nah, ini dia. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Di sini sudah terhubung 2 kamera ke aplikasi vMix. Jadi kalau misalkan teman-teman punya sampai 8 kamera, tinggal di input semuanya seperti tadi langkah-langkahnya. Lalu setelah semua kamera kita input, selanjutnya bagaimana cara kita mengirimkan gambar dari aplikasi vMix ini ke Zoom. Di sini kita akan menggunakan fitur eksternal pada vMix. Nah, di sini eksternal, kita klik. Lalu selanjutnya kita buka aplikasi Zoom. Di aplikasi Zoom itu kita pilih video inputnya vMix Video. Nah, selain dari vMix Video tadi, teman-teman bisa lihat capture card yang tadi ya, HD video 1 sampai 4, Escape U3, lalu Decklink video capture 1, 2, 4, 3 sama 1. Oh, 1 nggak nongol mungkin karena sudah, oh ini nih. Decklink video capture yang 1, 2, 3, 4. Jadi semua capture card tadi bisa terbaca di Zoom juga ya. Namun kita akan kerepotan memilih inputnya kalau melalui masuk option seperti ini, masuk setting seperti ini. Oleh karena itu kita menggunakan aplikasi vMix. Jadi apapun gambar yang vMix keluarkan, nah gambar outputnya akan keluar pada vMix. Nah, lalu kira-kira berapa investasi yang perlu kita siapkan untuk menggunakan fitur seperti ini? Sebagai gambaran harga untuk capture card yang internal tadi itu harganya tergantung merek, tergantung jumlah input ya. Yang saya gunakan itu dari Blackmagic. Kita lihat Blackmagic Decklink Duo. Nah, ini dia. Harganya sekitar 11.500.000. Nah, loh kok mahal sekali?
Ya, ini Blackmagic ini merupakan salah satu merek yang cukup terkenal untuk di bidang video ya. Jadi kualitas barangnya juga cukup bagus. Selain dari Blackmagic itu, yang saya gunakan itu ada merek Vimox. Nah, ini harganya sekitar 5 juta, separuh harga dari Blackmagic ya. Blackmagic sendiri juga ada mengeluarkan yang HDMI 4 input, teman-teman bisa lihat ini. Tapi teman-teman sendiri bisa lihat ya, harganya sampai 12 juta. Kalau yang Vimox ini cuma 5 jutaan. Jadi dengan investasi harga 5 juta kita sudah bisa memiliki capture card 4 input. Apabila kita bandingkan dengan switcher yang lagi heboh sekarang ini, yang Blackmagic Atom ini ya, Blackmagic Atom Mini, itu teman-teman bisa lihat. Nah, ini harganya sekitar 6 jutaan. Jadi investasinya untuk di switchernya ataupun capture cardnya lebih murah kita membeli capture card ya. Namun untuk investasi di PC mungkin lebih mahal, karena dengan spek PC yang bisa menghandle 4 input HDMI ini, ada beberapa spek yang harus kita persiapkan. Kita bisa lihat di situs Vmix. Nah, di sini teman-teman bisa lihat beberapa spesifikasi dari PC yang direkomendasikan oleh aplikasi Vmix ya. Nah, apabila kita lihat yang versi Opal, dia bisa sampai 4 HDMI atau 4 SDI kamera up to 1080p Full HD. Di sini kita lihat spesifikasinya, graphic card atau VGA-nya minimal GTX 1660 dengan hard disk sudah SSD, power supply 500 watt. Lalu capture cardnya di sini dia rekomendasikan merek Maxwell ataupun merek Blackmagic Black-in Duo seperti yang saya gunakan ya. Dengan CPU AMD Ryzen 5 3600X dan RAM 16GB. Ya mungkin kalau dihitung-hitung ini, saya nggak terlalu tahu harga PC ya, tapi mungkin ini antara sekitar 10-15 juta dengan spek seperti ini. Lalu dengan dikombinasikan dengan capture card seharga 5 juta tadi, mungkin jadi sekitar 20 juta ya. Kalau kita bandingkan dengan harga Blackmagic Atom Mini itu cuma 6 jutaan, investasinya jadi lebih mahal menggunakan capture card dari PC. Lalu kira-kira dengan investasi yang mahal tersebut, apakah kita bisa menambahkan fitur yang lebih daripada switcher? Tentu saja ada. Fitur yang paling saya rasakan bermanfaat menggunakan aplikasi dan capture card seperti ini adalah kita bisa menggunakan beberapa layout custom. Contohnya di sini kita coba. Nah, jadi dalam satu tampilan kita bisa memberikan beberapa input dan kita bisa atur posisinya sesuka hati seperti ini. Nah, hal seperti ini tidak akan bisa kita lakukan apabila kita menggunakan switcher, karena switcher itu hanya bisa memilih salah satu input untuk dikirimkan ke Zoom. Di sini teman-teman bisa lihat contohnya. Nah, ini kita pindahkan. Nah, jadi tampilan seperti ini. Apapun yang tampilan di Vmix juga tampil di Zoom. Kita juga bisa memberikan latar. Contohnya, nah misalkan ini kita simpan. Lalu kita input gambar tadi ke Vmix. Nah, lalu di sini kita bisa kasih background. Nah, jadi kira-kira begitu ya. Itulah keuntungan apabila kita menggunakan PC dan capture card. Fitur seperti ini tidak akan ada di switcher manapun. Saya sudah menggunakan beberapa switcher mulai dari merek Roland, merek Blackmagic, merek Data Video. Tidak ada satupun switcher yang bisa memberikan fitur seperti ini. Dan apabila teman-teman membeli
switcher yang bisa sampai 6 input atau 8 input itu pun harganya sudah cukup mahal, bisa di atas 20 juta. Contohnya saya punya Blackmagic Atom TV HD itu 8 input, 4 SDI tambah 4 HDMI, itu harganya sekitar 22 juta. Sementara kalau teman-teman membeli spek PC seperti ini, nah yang direkomendasikan oleh aplikasi Vmix yang tipe spek seperti ini dengan capture card Vmix tadi, saya rasa itu nggak sampai 20 juta biaya yang kita keluarkan. Kita bisa mendapatkan 4 input capture card dengan layout yang bisa kita custom. Lalu apabila teman-teman pengen lebih dari 4, kita bisa lihat yang spek Ruby itu bisa 8 kamera SDI ataupun HDMI ya, up to 1080p Full HD. Ini spesifikasinya nggak terlalu jauh beda ya. VGA nya GTX 1660 Ti dengan motherboard Intel Z390, bisa merek Gigabyte, bisa merek Asus. Lalu dengan SSD, hard disk SSD dengan CPU Intel Core i7 9700K dan RAM 16GB. Nah, dengan spek seperti ini teman-teman bisa menggunakan sampai dengan 8 input kamera. Selain 8 input, teman-teman bisa juga memasukkan input video, foto sampai dengan total 50. Nah, ini kita menggunakan capture card internal. Lalu selanjutnya kita akan coba menggunakan capture card yang eksternal ini. Kita akan coba pindahkan dulu. Untuk capture card eksternal ini belum banyak yang menggunakan SDI ya. Rata-rata masih HDMI. Kalaupun ada yang SDI itu harganya mahal. Saya pernah nanya-nanya yang merek Avermedia yang tipe BU110. Itu harganya sampai 4,5 juta. Hanya satu input. Nah, sekarang kita tutup dulu yang capture card internal tadi. Kita masukkan sekarang kamera dari capture card eksternal, yaitu yang escape. Untuk escape ini sayangnya dia nggak ada nomornya ya. Walaupun kita colok 3 unit, ketiga-tiganya menampilkan nama yang sama. Jadi kita nggak tahu yang 1, 2, 3-nya yang mana. Jadi kita akan coba masukkan saja ketiga-tiganya. Nah, itu udah keluar 2 ya. Jadi yang 3 ini udah bisa dipastikan masih kosong. Nah, sama seperti capture card internal tadi ya, yang capture card eksternal pun bisa kita susun layoutnya di multi view. Nah, lalu di zoom bisa kita lihat. Nah, satu kamera, 2 kamera yang kedua. Lalu kita bisa juga menggunakan fitur merge ini untuk memberikan efek transisi yang seperti ini. Nah, efek merge. Nah, fitur seperti ini nggak ada di switcher ya. Jadi kalau teman-teman pengen efek-efek transisi yang seperti ini, harus menggunakan aplikasi Vmix ini. Lalu selain bisa multi layout seperti ini, teman-teman juga bisa memberikan running text di aplikasi Vmix ini. Nah, running text ini pun akan keluar di zoom juga. Nah, jadi banyak kelebihannya ya apabila kita menggunakan capture card multi input dibandingkan menggunakan switcher. Banyak fitur-fitur tambahan yang bisa kita gunakan. Walaupun untuk aplikasi ini teman-teman harus beli ya. Vmix HD ini saya beli harganya 5 juta, tapi itu seumur hidup. Jadi nggak perlu beli secara berkala, cukup sekali saja membelinya. Selain dari running text, kita juga bisa memberikan logo, misalkan
Nah, misalnya kita menggunakan gambar ini, lalu gambar ini kita masukkan ke Vmix. Nah, lalu kita salah. Nah, kita juga bisa kasih logo. Jadi banyak yang bisa kita lakukan ya apabila kita menggunakan PC. Oke guys, jadi lebih kurang begitu ya cara menggunakan multi kamera pada aplikasi Zoom menggunakan capture card tanpa menggunakan switcher. Semoga video ini bisa membantu teman-teman, memberikan informasi yang bermanfaat. Jangan lupa diklik like-nya dan terima kasih sudah menonton.